warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang energi baru terbarukan atau EBT. Pertama-tama, sebelum masuk ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Rehan dan Rabiwendra. Nama saya Amri bin Sukma Braji. Nama saya Hasan Ali. Dan nama saya Muhammad Abdul Hadi Amrul. EBT atau energi baru terbarukan adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui terus-menerus seperti matahari, angin, air, dan lain-lain. EBT dapat membantu keberlangsungan hidup manusia karena EBT tidak menghasilkan gas rumah kaca yang dapat menimbulkan pemanasan global dan perubahan iklim. Lalu ada energi angin. Energi angin berasal dari gerakan udara yang dikonversikan ke listrik dengan bantuan turbin angin atau kincir angin. Lalu, yang terakhir ada energi hidro. Energi hidro berasal dari gerakan air yang dikonversikan ke listrik menggunakan apa namanya? Coba jangan dimatiin. Dengan menggunakan turbin, kincir air atau bendungan. Lalu ada keunggulan dan kekurangan EBT. Yang pertama, keunggulannya adalah energi ini tidak akan habis karena selalu diperbaharukan dan tidak akan habis. Kok muter-muter sih? Tidak akan habis. Danar. Mati aja. Keunggulan EBT. Lalu ada keunggulan dan kelemahan dari EBT ini. Keunggulannya adalah EBT tidak akan pernah habis karena diperbaharui secara terus-menerus. EBT juga tidak mencemari lingkungan karena kan EBT tidak menimbulkan efek gas rumah kaca. Apa sih kelemahan dari EBT ini? Yang pertama itu, EBT ini memiliki biaya investasi yang tinggi. Lalu, EBT ini sungguh tidak stabil dikarenakan bergantung pada kondisi alamnya. Pengaruh EBT terhadap lingkungan. Dengan penggunaan EBT kita dapat mengurangi beberapa dampak negatif terhadap lingkungan seperti mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan efek globalisasi dan perubahan iklim, mengurangi polusi udara yang menyebabkan penyakit pernapasan dan kematian dini, mengurangi penggunaan sumber daya alam seperti minyak bumi dan batubara dan gas. Sebelum penggunaan EBT kita perlu mempertimbangkan beberapa aspek seperti dampak ekologis yang merupakan kehilangan keanekaragaman hayati dan dampak sosial seperti konflik lahan, penggusuran masyarakat, dan kerusakan budaya. Dampak ekonomi seperti subsidi, intensif, dan tarif. Selanjutnya, inovasi dalam pengembangan EBT. Inovasi dalam pengembangan EBT sudah ada energi surya organik, energi angin terbang. Lanjut. Inovasi dan pengembangan EBT. Berikut adalah beberapa inovasi dan pengembangan EBT, yaitu energi surya organik, energi angin terbang, dan energi hidromikro. Inovasi tersebut dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi EBT karena meningkatkan kinerja dan efisiensi konversi energi, menurunkan biaya produksi dan instalasi energi, mengurangi dampak lingkungan sosial dan lingkungan energi. Pengelolaan sumber daya alam dalam konteks EBT. Pengelolaan sumber daya alam berperan dalam mendukung pengembangan EBT karena meningkatkan ketersediaan dan kualitas dalam daya alam yang digunakan untuk EBT, mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi sumber daya alam yang digunakan untuk EBT, mencegah dan mengatasi konflik dan dampak negatif yang timbul akibat penggunaan sumber daya alam untuk EBT.
Contoh kebijakan atau praktik terbaik di berbagai negara adalah feed-in tarif, kebijakan yang memberikan harga yang dijamin dan jangka waktu yang panjang bagi produsen EBT untuk menjual listriknya ke pelanggan. Renewable Portfolio Standard, kebijakan yang mewajibkan penyedia listrik untuk memasok sebagian listriknya dari EBT. Terakhir, Community Based Renewable Energy, praktik yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan EBT. Kemudian peran masyarakat dalam penerapan energi baru terbarukan. Sebagai konsumen, masyarakat baru dapat memilih untuk menggunakan energi baru terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energinya, baik secara individu ataupun kolektif. Masyarakat dapat memanfaatkan program subsidi intensif atau kredit yang ditawarkan oleh pemerintah atau lembaga lain. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh individu adalah menggunakan media sosial, internet, atau media lainnya untuk menyebarkan informasi, berita, atau acara tentang energi baru terbarukan. Kemudian mengadakan diskusi, seminar, atau workshop yang menunjukkan komitmen dan dukungan terhadap energi baru terbarukan. Selanjutnya, tantangan global dalam pengembangan energi baru dan terbarukan. Beberapa tantangannya adalah, yang pertama, kurangnya kesepakatan dan kerjasama internasional dalam hal target, mekanisme, dan sumber pendanaan. Contohnya, pada pandangan dan kepentingan antara negara maju dan negara berkembang dalam perjanjian iklim global seperti Paris Agreement. Yang kedua, ketidakseimbangan dan ketimpangan dalam hal akses, distribusi, dan konsumsi energi baru terbarukan antara negara-negara dan wilayah. Misalnya, ketergantungan dan dominasi negara-negara produsen dan konsumen energi terbaru seperti China, Amerika Serikat, dan Eropa. Kemudian konflik dan kompetensi dalam hal sumber daya alam, geopolitik, dan keamanan yang berkaitan dengan pengembangan energi baru terbarukan. Misalnya persaingan dan sengketa atau negara yang memiliki potensi atau klaim atas sumber daya energi terbarukan seperti Laut Cina Selatan, Timur Tengah, dan Asia. Kerjasama internasional dapat mengatasi tantangan dengan cara meningkatkan dan memfasilitasi transfer teknologi pengetahuan dan kapasitas energi baru terbarukan antar negara dan wilayah di dunia, baik yang bersifat bilateral, multilateral, atau global. Kemudian yang ke-9, penerapan energi baru terbarukan di Indonesia. Perkembangan Indonesia memiliki potensi dan komitmen yang besar dalam pengembangan energi baru terbarukan, karena memiliki sumber daya alam yang berlimpah dan beragam, serta memiliki target untuk mencapai 23% energi baru terbarukan pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Tantangan Indonesia menghadapi tantangan hambatan dalam pengembangan energi baru terbarukan karena memiliki kondisi geografis, sosial, dan ekonomi yang kompleks dan dinamis, serta memiliki sistem energi yang belum terintegrasi dan terkoordinasi. Indonesia juga masih menghadapi masalah seperti biaya investasi yang tinggi, ketersediaan yang tidak stabil, kurangnya dukungan kebijakan dan regulasi. Peran pemerintah dan industri masyarakat dalam mendorong penggunaan energi baru terbarukan di Indonesia seperti pemerintah dapat berperan sebagai regulator dan fasilitator dan dalam penggerak pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Kemudian peran masyarakat dapat berperan sebagai konsumen, produsen, dan advokat dalam pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia, seperti contohnya menggunakan energi baru terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energinya, baik secara individu maupun kolektif, dengan memanfaatkan program subsidi atau pemerintah dan lembaga lain. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya itu adalah materi yang ke-10, yaitu masa depan energi baru terbarukan. Berdasarkan tren dan penelitian terkini, peran energi baru terbarukan dalam masa depan energi global adalah yaitu energi baru terbarukan atau EBT akan menjadi sumber energi utama dan dominan di dunia karena memiliki keunggulan dan manfaat yang melebihi sumber energi konvensional serta memiliki potensi dan kemajuan yang terus berkembang. Energi baru terbarukan akan menjadi faktor penting dan strategis dalam menyelesaikan masalah global seperti perubahan iklim, ketahanan energi, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Energi baru terbarukan akan menjadi bagian integral dan harmonis dari sistem energi yang cerdas, bersih, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan penggunaan dan manajemen energi. Selanjutnya adalah teknologi atau konsep baru yang mungkin akan menjadi fokus dalam pengembangan energi baru terbarukan adalah antara lain satu, yang pertama adalah energi nuklir fusi.
yaitu adalah energi yang berasal dari reaksi fusi inti atom yang menghasilkan energi yang sangat besar tanpa menghasilkan emisi gas rumah kaca atau limbah radioaktif. Energi nuklir fusi dianggap sebagai energi masa depan yang ideal karena memiliki ketersediaan yang tak terbatas, efisiensi yang tinggi, dan keamanan yang tinggi. Selanjutnya adalah energi hidrogen. Energi yang berasal dari penggunaan hidrogen sebagai bahan bakar yang dapat dikonversi menjadi listrik atau panas dengan menggunakan sel bahan bakar atau pembakaran. Energi hidrogen dianggap sebagai energi bersih yang ramah lingkungan karena hanya menghasilkan air sebagai produk sampingan. Selanjutnya adalah energi nano. Energi nano sendiri adalah energi yang berasal dari penggunaan teknologi untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi energi terbarukan atau EBT seperti sel surya, baterai atau LED. Terus selanjutnya adalah yang ke-11, kontribusi dunia teknik informatika pada bidang energi terbaru. IT dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan energi baru terbarukan atau EBT karena dapat mengurangi biaya, waktu, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk produksi, distribusi, dan konsumsi energi baru terbarukan serta meningkatkan kinerja, kualitas, dan reliabilitas energi baru terbarukan atau EBT. IT juga dapat meningkatkan keberlanjutan dan keadilan penggunaan energi baru terbarukan karena dapat meningkatkan akses partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan dan pengolahan energi baru terbarukan serta mengurangi dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh energi baru terbarukan. IT dapat meningkatkan inovasi dan kolaborasi pengguna energi baru terbarukan karena dapat menciptakan dan mengembangkan teknologi dan konsep baru yang meningkatkan potensi dan kemajuan energi baru terbarukan serta memfasilitasi komunikasi dan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan dalam bidang energi baru terbarukan. Oke, sekian dari materi yang bisa kami dapatkan tentang energi baru terbarukan. Saya harap materi ini dapat membantu Anda dalam menyampaikan presentasi Anda yang dengan baik. Terima kasih telah menggunakan layanan Bing.